Kisah umat Islam yang masuk neraka dan syafaat Rasulullah. Ibnu Abbas berkata, sekelompok dari umat ini dikumpulkan di atas sirat. Pada saat itu orang yang pertama masuk surga selain para nabi adalah umat ini. Dan yang paling akhir orang yang masuk surga juga dari umat ini yang sebelumnya telah masuk neraka. Nabi memandang pada hari kiamat dan beliau mengenali umatnya karena mereka terang bercahaya dari bekas air wudunya, maka Nabi mengenali mereka. Lalu Nabi berkata, "Wahai Jibril, bagaimana keadaan umatku yang tertahan di atas sirat?" Maka Allah berkata, "Singkirkanlah mereka jurang-jurang kiamat sehingga Nabi Muhammad masuk ke dalam surga." Ketika Rasulullah melihat kepada kiamat, beliau mengira bahwa umatnya telah digiring semuanya ke dalam surga. Ketika Rasulullah telah masuk ke dalam surga, maka Allah berkata kepada malaikat Zabaniyah, "Giringlah mereka dan selamatkanlah mereka dari malaikat Malik." Ketika malaikat Malik melihat mereka, maka malaikat Malik berkata, "Wahai orang-orang yang celaka, siapa kalian? Dari umat siapa kalian? Aku mengira bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa di dalam neraka, dan setiap umat akan datang dan mereka diikat, terbelenggu dengan rantai, dan bergandengan dengan setan, mereka diseret atas wajah mereka, wajahnya hitam, matanya membiru, maka aku tidak melihat pada kaki kalian ada rantai, di tangan kalian ada belenggu, wajah kalian hitam, mata kalian membiru, kalian berjalan dengan kaki. Dari umat siapa kalian?" Mereka menjawab, "Jangan tanyakan kami wahai malaikat Malik, karena kami malu untuk mengabarkan kepadamu. Kami ini adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Kami berpuasa di bulan Ramadan, kami haji dan perang, kami menunaikan zakat, kami memuliakan anak yatim, kami mandi janabah, kami salat 5 waktu." Maka malaikat Malik berkata, "Wahai orang-orang yang celaka, apakah Al-Quran tidak mencegah kalian dari bermaksiat kepada Allah sehingga engkau tidak terjerumus kepada perkara ini?" Mereka berkata, "Wahai malaikat Malik, janganlah engkau mengejek kami, karena kami sekarang ingin selamat dari ejekan Allah dan para malaikatnya." Maka pada saat itu ada panggilan dari arah Arsy, "Wahai malaikat Malik, masukkanlah mereka ke pintu tertinggi dari neraka." Maka malaikat Malik berkata, "Wahai orang-orang yang celaka, apakah kalian mendengar dan memahami perkataan tersebut?" Mereka menjawab, "Iya. Akan tetapi wahai malaikat Malik, tangguhkanlah kepada kami sedikit waktu agar kami dapat meratapi diri kami." Maka malaikat Malik berkata, "Tidak ada waktu untuk itu." Maka datanglah seruan dari arah Arsy, "Wahai malaikat Malik, tangguhkanlah mereka agar mereka dapat menangisi diri mereka dan mereka terpisah menjadi beberapa bagian, yaitu orang yang menghafalkan Al-Quran sendiri, orang yang haji sendiri, orang yang perang sendiri, para wanita sendiri." Kemudian mereka meratapi diri mereka seraya berkata, "Bagaimana kami dapat sabar atas neraka sedangkan kami tidak dapat sabar dari panasnya matahari? Bagaimana kami dapat sabar atas pakaian timah sedangkan kami biasa memakai pakaian yang lembut? Dan bagaimana kami dapat sabar untuk memakan buah zakum dan meminum hamim, air panas, sedangkan kami biasa makanan yang enak dan minuman yang dingin?" Ketika mereka sedang meratap, maka datanglah kepada mereka seruan dari arah Arsy, "Wahai malaikat Malik, masukkanlah mereka ke dalam pintu neraka yang paling tinggi." Maka malaikat Malik berkata, "Wahai orang-orang yang celaka, apakah kalian dengar dan paham perkataan tersebut?" Mereka menjawab, "Iya wahai malaikat Malik." Lalu malaikat Malik berkata, "Kalian dari umat siapa?" Mereka menjawab, "Kami malu untuk menjawab." Maka malaikat Malik menggiring mereka. Orang yang tua di depan mereka, anak muda di belakang orang tua, dan perempuan di belakang anak muda,
sehingga mereka sampai di tepi neraka jahanam. Lalu keluar malaikat yang kasar dan keras yang diciptakan tanpa hati dan tidak ada rasa kasih sayang. Setiap manusia bergantung kepadanya 1000 malaikat Zabaniyah, lalu mereka masuk ke dalam neraka. Di antara mereka orang yang masuk neraka sampai kedua mata kaki, dan di antara mereka sampai lututnya, di antara mereka sampai pusarnya, dan di antara mereka sampai dadanya. Dan ketika neraka ingin membakar wajah dan hati mereka, maka datangnya seruan dari arah Arsy, "Wahai malaikat Malik, jatuhkanlah api neraka dari wajah dan hati mereka, karena mereka telah lama membenarkanku dengan lisan mereka, dan mereka telah mengenaliku dengan hati mereka, dan mereka telah memperpanjang sujud kepadaku pada kehidupan di dunia dengan wajah mereka." Ketika mereka mendengar seruan, mereka mengangkat suara mereka semuanya, "Wahai Muhammadku, wahai Abu Al-Qasim, wahai Muhammad, wahai orang yang berbuat baik kepada para janda dan anak yatim, wahai orang yang mulia pada hari kiamat, wahai pembuka umat, wahai pembuka pintu surga, wahai penutup pintu neraka dari umatmu, wahai pemberi syafaat kepada umat, kami adalah umatmu yang lemah. Kami tidak sabar atas panasnya api neraka. Tolonglah kami dengan syafaatmu ke dalam surga." Di antara mereka ada yang meletakkan kedua tangannya pada telinga seperti seorang muazin, lalu dia menyeru dengan suara yang keras, "Kami dari umat Muhammad." Maka malaikat Malik menghadap ke surga dan meletakkan mulutnya kepada Nabi Muhammad yang sedang mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Malaikat Malik berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau menikmati surga sedangkan umatmu yang lemah mereka meminta pertolongan kepadamu, maka tolonglah mereka karena mereka lemah, mereka tidak sabar atas siksa neraka." Ketika kabar tersebut telah selesai disampaikan kepada Nabi Muhammad, maka beliau lompat dari ranjangnya dan langsung mengendarai burak, seraya berkata, "Wahai burak, cepatlah, cepatlah, karena umatku yang lemah mereka tidak kuat dengan panasnya api neraka." Lalu beliau mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di tepi neraka jahanam. Ketika Nabi mendengar suara mereka, Nabi menangis, dan mereka pun juga menangis. Nabi berkata, "Wahai malaikat Malik, keluarkanlah umatku dari neraka." Malaikat Malik berkata, "Wahai Muhammad, aku tidak memiliki jalan untuk mengeluarkan mereka selagi tidak ada perintah." Lalu Nabi Muhammad menghadap ke Arsy, dan turun dari burak, beliau tersungkur bersujud dan berkata, "Wahai Allah, inikah janjimu untuk tidak membakar umatku di dalam neraka?" Allah berkata, "Wahai Muhammad, sungguh mereka telah melupakanmu, mereka telah meninggalkan syariatmu di dunia, maka aku pun melupakan mereka pada hari ini syafaatmu kepada mereka, maka sekarang berikanlah syafaat." Maka Nabi Muhammad menerima syafaat Allah, dan beliau memberikan syafaat kepada mereka semua, dan mengeluarkan mereka dari neraka dengan syafaatnya. Sedangkan orang-orang kafir kekal di dalam neraka. Pada saat itu mereka, orang-orang kafir, berkata, "Seandainya kami dahulu menjadi muslim, maka kami akan dikeluarkan seperti mereka dikeluarkan."